gitu. Jadi ikannya dibawa ke wilayah lain gitu Pak ya? Ya, yang kami dengar informasinya begitu. Tapi ini insya Allah ya kami juga gembira karena teman-teman di Bapeda, DKP, dan kami beserta juga dengan pelaku usaha eksportir sudah mulai merintis kerjasama gitu. Jadi insya Allah memang ya kalau bicara krisis, kita sedang dalam krisis, tapi kami juga melihat kita harus tetap jaga optimisme dan semangat ke depan. Dan ini memang ada beberapa indikator yang kalau boleh di-sharing bisa cukup menguatkan optimisme kita juga. Yang pertama, ekonomi global ini memang sedang pemulihan juga, sudah mulai membaik. Demand terhadap produk komoditas kita menguat, yaitu CPO. Harganya memang lagi naik, bagus. Iya, betul. Memang dilalahnya memang dari segi kuantiti kita belum bisa mengejar meningkat karena faktor La Nina dan segala macam. Kemudian sisi penanaman modal dalam negeri dan luar negeri dari PMA juga naik. Dan berikutnya penjualan mobil tahun ini naik 84% year on year dibanding tahun yang sebelumnya. Jadi ini menurut saya juga penyeimbang biar kita juga tetap optimis, ada kabar-kabar baik juga yang menjadi penyemangat kita. Kalau mobil itu gara-gara penghapusan PPNBM ya Pak? Betul sekali Pak, efeknya dari situ. Iya. Pak Budi, saya dengar juga di Bank Indonesia punya kepedulian kepada UMKM Pak. Oh iya, betul. Kita memang salah satu tugas pokoknya adalah untuk pengembangan ekonomi, kita menggarap UMKM. Tentu kami nggak mungkin bisa sendiri. Ya. Yang kami garap tentu adalah sebagian kecil saja dari banyak sekali. Sehingga kami lebih ke memberikan percontohan, pembinaan baik dari sisi kapasitasnya, kemudian akses pembiayaan, dan termasuk juga marketing dan segala macam. Nah, kami sebenarnya berharap nanti kalau sudah ibarat anak yang diasuh dari kecil, kemudian sudah lumayan matang, bisa kemudian kembali lagi ke dengan ke instansi yang bersangkutan dan bisa disebarkan ke yang lain, jadi pola atau pattern gitu. Pak, itu biasanya UMKM binaannya BI sebagian besar terkait dengan makanan Pak ya? Sebenarnya nggak makanan juga sih Pak, kita sebenarnya juga ada kerajinan juga, tapi majority memang sekarang terkait makanan, kain juga. Ya. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Budi atas semua insight yang sudah diberikan, ini bermanfaat buat kita semua. Pak Budi tadi sudah alert, hati-hati dengan inflasi, demikian pula tetapi di satu sisi ada yang membahagiakan, itu mobil di Sulawesi Barat itu laku keras tuh gara-gara pemerintah menghapus PPN barang mewah. Pak Budi terima kasih, salam sehat, dan selanjutnya boleh juga kita dengarkan pendapat dari Pak Imi Eko Putro, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan di Sulawesi Barat. Pak Imi Eko hadir bersama kita di ruang virtual ini, Pak Imi. Halo. Pak Imi, Assalamualaikum. Pak Imi Eko Putro, oke. Nanti kalau sudah bergabung, nanti kita akan sapa Pak Imi. Selanjutnya saya menyapa Ketua Himpunan Pengusaha Muda Sulawesi Barat, Pak Jufri Mahmud. Pak Jufri hadir bersama kita. Pak Jufri, tolong teman-teman di Sulawesi Barat, apakah Pak Jufri sudah bersama dengan kita? Bapak Jufri. Nah, beliau ini adalah Ketua HIPMI di Sulawesi Barat sekaligus Ketua DPRD. Pak Jufri hadir? Mohon anunya Pak, mic-nya Pak. Teman-teman di pusat pengendali apakah bisa dibantu supaya Pak Jufri suaranya bisa keluar? Halo? Halo teman-teman. Ya, terima kasih Mas Febi, Mahendra. Pak Jufri, ya terima kasih Pak Jufri.
Sudah keluar suaranya Pak Jupri. Bisa dong diceritakan kepada kita semua, Pak Jupri sebagai pelaku usaha ya di HIPMI mengenai kondisi kita saat ini, terutama anggota HIPMI ini, tentu di dalam dua persoalan yaitu gempa bumi dan COVID-19 tentu sangat mengganggu. Bisa cerita Pak Jupri, bagaimana kondisi teman-teman di HIPMI terutama di Sulawesi Barat? Terima kasih Mas Pebi Mahendra selaku Direktur Pemberitaan Tribun Network, Pak Gubernur yang kami hormati, ada Pak Menteri PU yang diwakili, Pak Menteri Sosial, Ibu Menteri Sosial yang juga diwakili, ada Pak Dahlan Dahi, CEO Tribun Network, Pak Sekprov Provinsi Sulawesi Barat, ada Wakil Bupati Mamuju, Bupati Majene, Wakil Bupati Mamasa, dan seluruh hadirin di launching acara tribunsulbar.com pada sore hari ini. Pertama yang ingin saya sampaikan yaitu adalah mengucapkan selamat atas launchingnya tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Kami berharap tribunsulbar.com ini salah satu media yang bisa berkontribusi besar untuk bisa menyajikan informasi yang akurat, handal, mengedukasi masyarakat, dan tentunya bagaimana berkontribusi besar untuk kemajuan Sulawesi Barat tentunya. Baik, Pak Pebi Mahendra, saya selaku Ketua HIPMI Sulbar sedikit ingin bukan bertestimoni, tapi ini curhat ya terkait dengan bencana yang kita hadapi, satu bencana global yang saya kira ini sudah 1 tahun 4 bulan kita alami bersama. Terus 15 Januari 2021 kita kena gempa lagi, ini cukup luar biasa, memberikan duka bagi kita terkhusus di Sulawesi Barat. Kalau terkait dengan kondisi kita di HIPMI ini Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang ruang lingkupnya ini cukup terkena dampak dari pandemi COVID-19 dan gempa bumi di Sulawesi Barat ini, Pak. Kami, keanggotaan kami ini di kurang lebih 800 orang, baik yang sudah ber-KT ataupun yang belum. Ini tersebar di 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Terkait dampak dari pandemi ini cukup luar biasa, karena kebijakan dari pemerintah, ini apalagi pemerintah pusat memberikan kebijakan yang luar biasa terkait dengan penanganan pandemi ataupun pencegahan pandemi COVID-19 seperti social distancing, physical distancing, dan WFH yang awal-awal sampai sekarang dengan kebijakan yang luar biasa mengekang mobilitas masyarakat melalui PSBB, PPKM yang darurat dan PPKM yang level 4 dan level 3 ini cukup menyengsarakan para pelaku usaha. Dan terkait dengan adanya gempa lagi di Januari, ini cukup memberikan dampak lagi terkhusus kami pelaku usaha di Sulawesi Barat. Kami teman-teman HIPMI cukup merasakan, apalagi ada 2 kabupaten yang terkena gempa ini, pusatnya ada di Kabupaten Mamuju dan Majene, dan tadi juga ada Pak Wakil Bupati Mamasa juga menyampaikan bahwa ada beberapa juga di Mamasa. Nah, di Mamuju ini cukup luar biasa para ini yang hadir, bahwa gempa ini cukup luar biasa ya, memberikan dampak kepada para pelaku usaha. Apalagi kita ini pelaku usaha yang UMKM, yang tingkat kemampuan untuk bertahannya ini masih rentan. Apalagi dengan bencana yang 2 ini, pandemi COVID dengan gempa bumi di Sulawesi Barat. Banyak bangunan-bangunan usaha teman-teman kami di Mamuju khususnya yang banyak mengalami gagal konstruksi, sehingga ini sangat menjadi kendala dalam setelah pandemi untuk bagaimana melanjutkan usaha. Itu beberapa. Dan ada lagi yang terkait dengan bagaimana kondisi Mamuju yang belum secara normal juga dari sisi pelayanan pemerintah, karena kita juga lihat ini bangunan ya Pak Gubernur, ini belum bisa pelayanan seperti normal seperti sedia kala. Ya. Banyak berkantor juga masih di tenda-tenda, ini cukup merepotkan juga berakibat juga para pelaku usaha.
Nah, dampak-dampak ini yang mungkin ada beberapa hal menurut analisa kami di HIPMI ini, Pak Febi, ada sektor yang paling mendasar yang terkena dampak dari pandemi dan gempa bumi ini. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan administrasi pemerintahan. Ini terkait COVID, adanya refocusing, ini juga sangat dialami oleh provinsi dan kabupaten. Adanya pengurangan anggaran, ini akhirnya COVID juga ini mengakibatkan realisasi PAD menurun. Sehingga akan mengurangi juga kemampuan fiskal daerah. Nah, kalau kemampuan fiskal daerah, anggaran juga menurun, belanja daerah pasti rendah. Ya. Ini juga mempengaruhi geliat ekonomi, Pak. Karena kebanyakan juga anak-anak HIPMI, para pelaku usaha juga yang terkait banyak di UMKM, tapi ada juga di beberapa di jasa konstruksi. Ini juga sangat terdampak karena anggaran sedikit ditarik oleh pusat. Nah, ini mengakibatkan peluang-peluang usaha juga berkurang bagi anak-anak HIPMI. Nah, terkait dengan industri pengolahan dan sektor perdagangan juga ini sangat terganggu di awal-awal gempa yang ada di Sulawesi Barat. Karena ada beberapa jalur perlintasan yang tidak bisa dilalui, ada jembatan yang rusak, ini mengakibatkan distribusi barang, baik itu bahan baku ataupun distribusi barang yang produksi ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Terus dampak ekonominya menurut analisa kami di HIPMI, kita kaji di bidang ekonomi dan keuangan, tadi disampaikan juga oleh Kepala BI Sulawesi Barat bahwa pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi, yaitu minus 1, ini analisa kami karena tingkat konsumsi masyarakat yang sangat rendah, rusaknya beberapa pembelanjaan toko dan yang berdampak kepada minimnya aktivitas retail. Terus yang kedua, investasi swasta sangat terbatas, terkhusus di Mamuju dan Majene ini mungkin bisa dipahami karena adanya gempa, sehingga masih fokus kepada bagaimana merehabilitasi bangunan-bangunan usaha para pelaku usaha, baik itu yang ruang lingkup yang masih rendah seperti UMKM dan yang agak besar seperti itu. Terus adanya inflasi, ini mungkin tadi dijelaskan oleh Kepala BI juga, ada inflasi karena recovery ini membutuhkan permintaan demand terkait bahan-bahan bangunan untuk merecovery bangunan usaha itu sendiri. Nah, seperti apa kendala dan dampak ini? Kita dari HIPMI sangat mengharapkan peran pemerintah, baik itu pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik itu pemerintah pusat seperti Kementerian PU, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah kabupaten. Yang pertama, peran ini adalah yang kita harapkan bagaimana mempercepat pembangunan infrastruktur terkait recovery gempa yang ada di Sulawesi Barat. Ini tentu tidak bisa hanya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ataupun pemerintah Kabupaten Majene dan Mamuju. Tapi memang perlu di backup, disupport oleh pemerintah pusat karena beberapa bangunan yang sangat vital seperti gedung gubernur, DPRD, dan beberapa yang lain, BI juga terkena. Ini memang perlu dipercepat pembangunan infrastruktur karena kalau pembangunan infrastruktur ini cepat, salah satu hal yang positif yang bisa kita dapatkan adalah pelayanan akan maksimal. Terus yang kedua, dampak ekonominya secara langsung adalah kalau ada percepatan pembangunan infrastruktur, ini akan berdampak kepada lapangan pekerjaan dan geliat ekonomi yang lain terkait dengan keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Terus yang kedua, yang kita harapkan dari pemerintah adalah mempercepat realisasi belanja dan anggaran, baik itu APBD provinsi dan APBD kabupaten, sehingga mempercepat perputaran ekonomi dan uang yang berada di Sulawesi Barat. Terus yang kedua, tentunya beberapa sarana dan fasilitas ekonomi yang terkena gempa, ini juga menjadi hal yang sangat mungkin prioritas oleh pemerintah untuk cepat dilakukan perbaikan atau recovery, sehingga usaha dari para pelaku usaha baik itu HIPMI dan komunitas yang lain bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya dan bergeliat kembali. Terus yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah melakukan mapping terhadap pelaku usaha yang terdampak oleh pandemi COVID dan gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat itu. Kalau sudah di mapping, pasti akan ketahuan seperti apa pelaku usaha yang terdampak yang mungkin agak berat, yang sedang dan ringan. Nah, setelah dilakukan mapping, kita berharap adanya stimulan terhadap modal usaha, sehingga
para pelaku usaha ini bisa bangkit kembali. Mungkin kita ada dari pemerintah pusat terkait dengan stimulan modal usaha, tapi kita melihat bahwa dengan angka 1 juta lebih, ada 2 juta lebih, ini tidak berakibat atau tidak berdampak untuk bagaimana geliat usaha itu bisa kembali lebih bersemangat lagi. Nah, kalau dengan mapping, kalau dilihat ada yang lebih besar tingkat dampaknya, itu mungkin bisa dibuat stimulan yang lebih profesional, tidak menyamaratakan, seperti itu maksud kami di HIP. Terus yang terakhir mungkin peran pemerintah yang kita harapkan, Pak, bagaimana pemerintah memberikan jaminan keamanan berusaha, keamanan berinvestasi terkait dengan bagaimana pengendalian COVID-19 ini, Pak. Karena kalau aturan ini terus dilaksanakan dengan PPKM yang cukup memberikan ruang sempit bagi kita untuk para pelaku usaha untuk bagaimana menjalankan usaha, maka otomatis dalam jangka panjang ini akan sangat merugikan kami, bukan cuma merugikan, Pak, tapi ini akan mematikan para pelaku usaha. Ini perlu menjadi masukan utama, Pak, bagaimana pemerintah baik itu pusat maupun daerah untuk memikirkan bagaimana pelaku usaha yang berada di daerah masing-masing. Nah, terkait dengan itu peran pemerintah, ada beberapa kita juga analisa, Pak, terkait dengan bagaimana peran HIPMI. Kita ini para pelaku usaha juga punya peran bagaimana kita menjaga entitas para pelaku usaha. Begitu, Pak. Jadi kami berharap bahwa ini HIPMI dengan pemerintah bisa bersinergi dengan baik, dan kami berharap HIPMI ini adalah himpunan pengusaha muda Indonesia yang berada di semua provinsi, yang berada di semua kabupaten. Kita berharap anak-anak daerah ini bisa menjadi prioritas pemerintah untuk dikasih ruang yang lebih bagaimana menjalankan usahanya. Begitupun dengan usaha-usaha yang berada di terkait dengan anggaran APBD, tolong anak daerah sendiri harus menjadi prioritas untuk menjadi pelaku usaha. Mungkin itu, Pak, ya, menjadi Pak Jupri, catatannya luar biasa ini. Pak Jupri Mahmud punya catatan yang luar biasa yang barangkali mesti harus diperhatikan oleh semua stakeholder, pemerintah provinsi, terutama pemerintah pusat, ya Pak Jupri. Terima kasih banyak atas masukan yang sudah diberikan oleh Pak Jupri. Ini yang terakhir adalah dari Pak Imi Eko Putro, Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaraan Sulawesi Barat. Pak Imi, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Imi, terima kasih sudah muncul tadi, sudah saya panggil tapi nggak muncul, kali ini muncul. Pak Imi, bisa dijelaskan nggak mengenai tadi sempat disinggung oleh Pak Kepala BI Perwakilan Sulbar mengenai investasi, Pak? Karena pertumbuhan ekonomi tentu sangat tergantung pada investasi yang masuk dan daya beli tentu saja. Silakan Pak Imi. Baik, terima kasih. Boleh sebelum kita bicara tentang investasi, saya menyampaikan gambaran dulu supaya teman-teman tahu ya. Tapi pertama saya ucapkan ini dulu apresiasi ya atas grand launching Tribun Sulbar.com, ini luar biasa. Terima kasih, Pak Imi. Mudah-mudahan menjadi mitra strategis dari Kanwil Dijen Perbendaraan. Amin, Pak. Siap. Baik, terima kasih. Saya cerita dulu sebelum ke investasi tadi. Memang kapasitas fiskal yang ada di Sulbar ini baik untuk APBN ataupun dana transfer, kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sulawesi, Sulbar memang paling kecil ya. Nah, ini dibanding dengan provinsi-provinsi lain. APBN kita cuma 3,8 triliun ya. Dibanding provinsi yang lain ada 4,27 triliun sampai dengan 20 triliun, paling besar di Sulawesi Selatan ya. Tetapi dalam mengejar pelaksanaan anggaran ini, kita tidak jauh tertinggal dengan provinsi lain, walaupun tidak bagus-bagus amat ya. Untuk serapan dari 3,8 triliun, kita di semester 1 ini 40% capaiannya, jadi 1,5 triliun untuk dana APBN yang dana untuk instansi vertikal yang ada di Sulbar ini. Jadi masih tidak nomor paling bawah, tetapi kita masih lumayan ya di 40% ini, tidak paling bawah. Yang agak lambat itu di Gorontalo 39,2%.
Jadi masih lumayan, tetapi kalau dibandingkan dengan provinsi lain memang kita harus semangat untuk mengejar, karena saya harus seirama nih dengan HIPMI tadi, semangat bagaimana memberdayakan di daerah. Nah, kemudian ada selain dana untuk instansi vertikal, juga dana transfer yang mengalir ke provinsi dan kabupaten. Nah, kalau dana transfer ini saya melihat ada contoh misalnya yang sering menjadi atensi kita, dana desa ya, 576 miliar, kemudian ada DAK fisik, kemudian ada DAU, ada dana bagi hasil ya, semua itu ada. Tetapi saya mengeko ya apa yang disampaikan HIPMI tadi, memang dengan kondisi sekarang pandemi ini fokusnya kembali lagi agak mengetatkan ke arah dukungan kepada kesehatan ya, sehingga ada refocusing. Bahkan mungkin teman-teman tahu sekarang ini tahapnya refocusing tahap keempat ya. Jadi belum selesai tadi tahap ketiga, sudah tahap keempat. Jadi saya memahami benar yang dirasakan oleh HIPMI dan teman-teman pengusaha di sini, terpaksa beberapa alokasi anggaran belanja modal itu direfocusing ya, termasuk sekarang belanja barang juga direfocusing. Sehingga mohon bersabar ini untuk kesehatan kita semua, kita dominan, mudah-mudahan segera sehat, dan dukungan kita semua di provinsi, kabupaten, masyarakatnya sehat, sehingga proyek-proyek bisa jalan kembali, sehingga pemerintah bisa kembali meyakinkan bahwa itu semua bisa berjalan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, investasi, memang kita membutuhkan ya dukungan investasi untuk menjadi stimulus menggerakkan ekonomi daerah dan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Nah, saya melihat memang kekuatan di Sulbar itu pertanian, perikanan, kelautan, ini menjadi sektor utama. Tadi saya semangat dengan Pak Budi, saya yakin kita sering rapat bersama dengan Pemda juga, Bapeda, untuk mencari solusi supaya ada penguatan ekonomi melalui investasi ini. Dan saya melihat sebetulnya Pak Gubernur sangat aktif juga mencari peluang, apalagi di masa pandemi ini, untuk pinjaman PEN ya, pinjaman pemulihan ekonomi nasional ke pusat. Pak Gubernur sedang mengupayakan itu, mudah-mudahan segera bisa sukses program tersebut dan bisa diaplikasikan, dan tentunya ini proyek-proyek yang strategis ya, yang bisa mendukung Sulbar untuk bangkit ini. Ini menjadi atensi kita semua. Saya berharap ini Tribun Sulbar yang lahir ini segera berlari kencang ya, untuk bisa menggambarkan fakta-fakta ini untuk mendukung seluruh pihak bisa semangat, sehingga bersinergi, ada fakta, ada data, oh ada alokasi anggaran yang saat ini sebesar sekian, ini alokasinya untuk apa, bagaimana penyerapannya, kalau ini untuk rakyat, bansos dan lain harus segera salurkan, insentif-insentif untuk masyarakat, untuk kesehatan, tenaga medis juga harus berjalan. Ini otomatis belanja-belanja ini juga menggerakkan ekonomi. Kalau kita tadi kan jangan sampai inflasinya terlalu tinggi. Nah, makanya perlu ada sinergi. Saya berharap Tribun Sulbar ini, tribunsulbar.com menjadi penghubung ya, penghubung segala semua itu, sehingga kita bisa bergerak bersama dengan data yang sangat valid, kemudian kebijakan ini bisa saling bersinergi. Saya yakin para pelaku juga semangat. Nah, di sisi lain juga perbendaharaan ada kegiatan terkait dengan dukungan UMKM, yaitu pembiayaan KUR, kredit usaha rakyat, dan UMI, UMI, pembiayaan ultramikro. Nah, ini juga menyasar masyarakat UMKM, pelaku usaha kecil ya, mikro. Mudah-mudahan ini juga bisa dipublikasikan dengan baik. Artinya apa? Ya, kita memahami para pelaku dari HIPMI tadi butuh untuk bergerak dengan lebih nyaman di masa pandemi, tapi yang masyarakat kecil juga perlu tahu apa saja yang bisa mensupport mereka. Ini sangat penting menurut saya, karena kita di Sulbar ini seluruh masyarakat dengan berbagai kondisinya ini, kalau bisa ada yang memang ranahnya belum dapat bantuan, bansos-bansos mengalir kepada mereka. Ada yang perlu mendapat subsidi kredit, informasinya jelas. Ya. Ada yang perlu subsidi pembiayaan, itu jelas. Nah, saya berharap ini tadi media ini bisa mewujudkan ini semua semakin jelas untuk kemajuan di Sulbar ini. Pasti Pak. Itu ya.
Oke, terima kasih Pak Imi. Harapannya luar biasa, tambahannya insight-nya juga luar biasa. Ini saya sudah dapat informasi bahwa Bu Dirjen Cipta Karya, Insinyur Diana Kusumastuti MT telah hadir bersama kita. Ibu Diana, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Terima kasih banyak, Bu. Saya dengar Ibu tadi sangat sibuk hari ini, tetapi masih meluangkan waktu bersama kami. Bu, untuk tidak membuang waktu, silahkan Ibu memberikan gambaran apa saja yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di dalam merecovery wilayah Sulawesi Barat akibat gempa bumi yang terjadi pada Januari 2021. Ibu Diana, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada Kementerian PUPR ya. Jadi pasca penanganan gempa bumi ya kemarin itu, pasca gempa bumi, kemudian Presiden Jokowi hadir ke sana bersama Bapak Menteri PUPR ya. Kemudian ada amanah yang disampaikan kepada Kementerian PUPR ya. Pertama, Kementerian PUPR langsung turun ke sana ya. Kemudian kita mengidentifikasi kerusakan-kerusakan bangunan-bangunan yang ada di Sulawesi Barat ya. Nah, kami setelah mengidentifikasi, ternyata ada sejumlah bangunan-bangunan yang rusak. Itu 23 bangunan yang rusak ya, itu pada hari Sabtu, kemudian 23 rusak berat, kemudian 20 rusak sedang, 59 itu rusak ringan ya. Nah, kemudian sebelum kita melakukan penanganan, Bapak Menteri PUPR membentuk Ketua Satgas Penanganan pasca gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat. Nah, penanganan itu ternyata kita ada beberapa kriteria yang kita lakukan. Yang pertama adalah tentunya kami akan melakukan renovasi, nanti akan dibangun dengan dana biaya APBN ataupun APBD. Kemudian di sini merupakan bangunan gedung negara yang tentunya memiliki fungsi untuk pelayanan umum dan juga fasilitas kesehatan dan juga kantor pemerintah. Kemudian kemarin juga ada rumah-rumah susun yang dibangun oleh Kementerian PUPR yang mengalami kerusakan, itu juga segera kami perbaiki, dan tentunya semuanya ini harus diusulkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten kepada Menteri PUPR. Ya, kemudian khusus untuk instansi vertikal ini dapat ditangani juga oleh Kementerian PUPR sepanjang berstatus rusak sedang dan rusak berat. Dan ini diusulkan tentunya oleh kementerian yang membidangi kepada Kementerian PUPR. Kemudian juga ada fasilitas pendidikan. Di sana juga ternyata banyak sekali sekolah-sekolah yang rusak, banyak yang sekolah negeri, kemudian sekolah madrasah ya. Nah, ini juga harus diusulkan oleh pimpinan kementerian lembaga yang membidangi kepada Kementerian PUPR. Nah, kami itu melakukan quick assessment terlebih dahulu. Ternyata dari yang saya sebutkan tadi ada 247 unit bangunan gedung ya. Yang tadi saya sebutkan 58 tadi adalah rusak berat, kemudian 52 itu rusak sedang, kemudian ada 123 unit itu rusak ringan. Nah, ada juga 14 unit ini yang tidak mengalami kerusakan. Nah, kemudian dari 247 unit bangunan tersebut, ini sebanyak 151 bangunan ini akan ditangani oleh pemilik gedung sendiri, ya. Sedangkan yang 96 unit itu akan ditangani oleh Kementerian PUPR. Nah, dari 96 tadi, 90 unit itu dibangun melalui mekanisme penanganan keadaan darurat, yaitu dengan PLN 13, sedangkan 6 unit itu seperti kantor gubernur, MPR, dan sebagainya yang rusak-rusak berat itu, kami tidak bisa menanganinya dengan menggunakan PLN 13 karena membutuhkan waktu yang lama, sehingga kami tangani secara reguler, kayak gitu. Nah, ya. Bapak Ibu,
Gitu kira-kira Bapak yang bisa kami sampaikan. Oke, jadi jelasnya kalau ditanya Bu, Rumah Sakit Umum Provinsi Sulbar sama kantor gubernur masih lama dong ya Bu ya? Ya, karena kita kan perlu melakukan perencanaan terlebih dahulu, dan kalau kita bangun itu kan tidak bisa membutuhkan waktu yang singkat, sehingga kantor gubernur itu kami harus melakukan secara reguler Bapak, harus ada desain dulu kemudian kita atau mungkin nanti kita bisa lakukan dengan desain and build seperti itu. Oke, Ibu terima kasih Bu Dirjen Cipta Karya telah memberikan insight kepada kita semua mewakili Pak Menteri Basuki Hadimulyo. Kami sampaikan salam kepada Pak Menteri supaya tetap sehat dan Ibu dan teman-teman di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara talkshow kita kali ini di sesi kedua. Sebelum melanjutkan ini dan saya serahkan kepada MC kita Mbak Putri, saksikanlah video berikut ini. Ya. Ada pembacaan. Dua sesi talkshow nasional yang dipandu oleh pemerintahan Mas Febi luar biasa sekali. Terima kasih. Dan sekali lagi launching tribunsulbar.com ini baru awal. Tadi ada banyak diskusi menarik via chat Mas, saya baca. Ya. Ada curhat, ada apresiasi di situ yang kami yakin dibaca oleh tidak hanya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tapi juga segenap bupati yang lama Bu Dirjen, dan bahkan Bu Dirjen secara langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Harapan kami curahan-curahan hati itu nanti bisa menjadi suatu hal yang diperhatikan betul untuk sekali lagi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Kami yakin seluruh pihak telah berjuang sebaik-baiknya untuk menghadapi situasi pandemi dan pasca gempa di Sulbar Januari lalu. Namun sekali lagi kita harus tetap bergandeng tangan walaupun dengan menjaga jarak. Dan di penghujung kebersamaan, saya Rizkyani Putri bersama dengan Mas Febi Mahendra Putra mengaturkan sekali lagi terima kasih setinggi-tingginya untuk para sponsor yang mendukung acara launching hari ini. Pemerintah Kota Parepare, Bosowa Berlian Motor, Kala Group, Bank Indonesia dengan hadirnya Kris, Bank Mandiri, PT PLN Persero, Hasnur Group, PT Solid Gold Berjangka, Bank Sulselbar, dan khususnya Tribuners yang ada di Sulawesi Barat. Kita dukung hadirnya tribunsulbar.com di Sulawesi Barat. Dan sekali lagi, salam sehat untuk kita semua, selalu bahagia. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Rizkyani Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat.
Tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa.
Recording stopped. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.